Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Devi Bulansari, NIM 1803010665 dari kelas manajemen 5A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan mingguan saya. Berikut ini terdapat cover dan juga logo dari perusahaan saya. Dan selanjutnya ini ada kurikulum vitae atau yang biasa disebut CV. Yang perlu diketahui, CV merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Di dalam CV, ini tercantum informasi seperti pendidikan, keahlian atau skill, biodata, dan juga riwayat pekerjaan lainnya. Berikut ini adalah transaksi yang saya buat dengan apa adanya. Mulai tanggal 11 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021. Saya melakukan memilih transaksi pada tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut saya mengeluarkan transaksi yang begitu sering dengan modal awal berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop, dan 1 buah sepeda motor. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 saya menerima uang saku senilai Rp700.000. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saya membeli pulsa senilai Rp200.000. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 saya melakukan pembelian bensin senilai Rp20.000. Dan pada tanggal 15 Januari 2021 saya membeli kosmetik senilai Rp385.000. Dan pada tanggal 16 Januari 2021 saya membeli makanan senilai Rp46.000. Berikut ini adalah daftar customer dari PT Dev Beauty. Ada 1 customer, bisa dilihat di dalam slide yang saya cantumkan. Yang selanjutnya ini merupakan daftar supplier, di mana saya mendapatkan barang yang saya beli. Itu yang pertama, suppliernya ada Dimsum Bigo, itu saya membeli makanan. Kemudian jasa pulsa Indomaret, jadi saya membeli pulsa melalui Indomaret. Sebenarnya sih saya membeli pulsa melalui Shopee, tapi saya top up-nya melalui Indomaret gitu. Kemudian ada MS Glow Gresik Pusat sebagai supplier, itu saya membeli kosmetik. Kemudian yang keempat itu ada Pertamina saat saya membeli bensin. Berikut ini adalah general journal dari transaksi yang saya lakukan mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai 17 Januari 2021. Pada tanggal 11 Januari, transaksi yang saya lakukan adalah menerima uang saku berupa cash on hand pada pendapatan uang saku, pada debit senilai 700 dan pada kredit senilai Rp700.000. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saya menerima setoran modal awal berupa 1 unit handphone, 1 unit laptop, 1 unit sepeda motor pada modal kuliah. Jadi pada sisi debit senilai Rp3.500.000 ditambah dengan Rp4.000.000 ditambah dengan Rp20.000.000. Jadi totalnya senilai Rp27.500.000 pada modal kuliah. Pada transaksi bulan Januari tanggal 12 tahun 2021 dengan memonya pembelian pulsa dengan transaksi beban komunikasi pada kas, karena dibayarkan secara cash melalui cash on hand, jadi beban komunikasinya pada debit senilai Rp200.000, cash on handnya Rp200.000 pada kredit. Transaksi tanggal 13 Januari 2021 yaitu pembelian bensin, beban transportasi pada kas, karena dibayarkan secara tunai berarti beban transportasi pada cash on hand senilai Rp20.000 di debit dan juga Rp20.000 di kredit. Pada transaksi tanggal 15 Januari 2021 saya melakukan pembelian kosmetik
yaitu beban kosmetik pada kas. Beban kosmetik karena kosmetik ini sifatnya habis kurang dari 1 tahun, saya masukkan ke beban kosmetik senilai Rp385.000 pada cash on hand-nya, pada kreditnya Rp385.000. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 saya melakukan transaksi pembelian makan. Pembelian makan ini pada dimsum Bingo. Saya masukkan ke beban makan dan juga minum pada cash on hand. Pada debit senilai Rp46.000 dan pada kredit senilai Rp46.000. Jadi totalnya transaksi yang saya lakukan pada debitnya Rp28.851 dan pada kreditnya sama Rp28.851.000. Berikut ini adalah general ledger detail. Beginning balance pada cash on hand, beginning balance-nya yaitu menerima uang saku, memonya itu menerima uang saku. Pada debit Rp700.000, pembelian pulsa pada kredit Rp200.000, pembelian bensin pada kredit di kredit itu Rp20.000, pembelian kosmetik senilai Rp385.000 di kredit. Kemudian pembelian makan Rp46.000 di kredit. Jadi totalnya Rp700.000 untuk debit dan Rp651.000 untuk kreditnya. Jadi untuk ending balance senilai Rp49.000. Kemudian handphone sebagai setoran awal modal yang senilai Rp3.500.000. Kemudian ending balance-nya juga sama Rp3.500.000. Kemudian untuk laptop sebagai setoran modal awal sama, harganya Rp4.000.000. Kemudian ending balance-nya juga Rp4.000.000. Kemudian untuk sepeda motor sebagai setoran awal modal senilai Rp20.000.000 dan untuk ending balance-nya sama yaitu Rp20.000.000. Kemudian pada modal kuliah setoran awal modal senilai Rp27.500.000 dan beginning balance-nya Rp27.500.000 pada kredit. Kemudian beban komunikasi. Beban komunikasi ini pada pembelian pulsa ya. Memonya pembelian pulsa senilai Rp200.000 dan ending balance-nya juga sama Rp200.000. Kemudian untuk beban transportasi pembelian bensin senilai Rp20.000 dan ending balance-nya juga sama Rp20.000. Kemudian beban kosmetik. Beban kosmetik senilai untuk pembelian kosmetik senilai Rp385.000 dan ending balance-nya sama Rp385.000. Kemudian beban makan dan minum ini digunakan untuk pembelian makan senilai Rp46.000 dan ending balance-nya sama yaitu Rp46.000. Jadi totalnya Rp28.851.000. Yang selanjutnya adalah profit and loss statement. Di sini di data ini yaitu pendapatan uang saku senilai Rp700.000 dan total pendapatannya berarti Rp700.000. Kemudian ada beban yang saya masukkan dalam transaksi saya berupa beban komunikasi, beban transportasi, beban kosmetik, dan beban makan dan minum. Dengan nominal Rp200.000 ditambah dengan Rp20.000 ditambah dengan Rp385.000 ditambah dengan Rp46.000. Jadi total untuk beban sendiri yaitu Rp651.000.
Dan saya di sini mengalami net profit atau keuntungan bersih senilai Rp49.000. Standard balance sheet. Standard balance sheet pada aset lancar berupa kas atau cash on hand senilai Rp49.000, inventaris berupa handphone senilai Rp3.500.000 dan laptop Rp4 juta. Sedangkan kendaraan berupa sepeda motor senilai Rp20 juta. Jadi total aset yang dimiliki senilai Rp22.549.000. Kemudian untuk liabilitas 0 rupiah. Kemudian net asset atau net aset yang dimiliki senilai Rp22.549.000. Kemudian untuk current year's earnings senilai Rp49.000. Kemudian untuk history balancingnya 0. Kemudian modal kuliahnya Rp27.500.000. Jadi total ekuitasnya Rp27.549.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.